Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, suara Miss bisa kedengeran nggak nih? Cek. Alia, Aura, Eka, suara kalian yang nggak kedengeran. Bentar ya. Oke, alhamdulillah. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Kita udah 3 minggu nggak ketemu ya, pas ya. Soalnya kan Rabu bulan April tuh. Ini udah tanggal 19 Mei. Gimana liburannya? Masih mau liburan lagi atau Eka kurang lama liburnya ya? Nanti ini kita cuma ada, kalau nggak salah, kalau di pengumuman yang sebelumnya itu cuma habis minggu ini, kita cuma 2 minggu lagi, kita ada 2 pertemuan habis minggu ini, libur lagi tuh, nanti habis UAS. Jadi cuma ada 3 pertemuan sama minggu ini ya, sebelum kita UAS. Nah, untuk UASnya apa? Jadi kita lihat aja lah nanti ya, insya Allah sampai di mana materi bab ini nanti ditambahkan dengan materi yang bab sebelumnya. Oke, kalau misalnya Miss belum upload video, tolong diingatkan ya, belum Miss kirimkan ke GC, kadang jadi numpuk tuh. Ada beberapa kayaknya week yang sebelum kita libur itu. Kurang panjang liburnya ya. Kalau kepanjangan nanti ini, bosan di rumah. Oke, nah untuk pembahasan di minggu kali ini, mungkin, aduh mohon maaf ya, ini tiap kali live suara Miss serak-serak kirinya. Jarang ngomong soalnya kalau nggak ada kegiatan. Oke. Ini video Miss di tempat kalian buram-buram nggak sih? Kayak ada semut-semutnya loh di layarnya Miss. Oke, Miss akan share screen ya. Sebentar. Oke, udah bisa kelihatan di tempat kalian. Oke, udah ada yang ngasih jempol. Siapa tadi ya? Aura. Oke, thank you Aura. Udah, Miss. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, Miss mau review sedikit dulu tentang yang telah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu gitu ya. Oke, sebelumnya kita udah belajar juga tentang polinomial ya, apa itu polinomial. Pokoknya setiap yang berpangkat lebih besar daripada 2 variabelnya itu dibilang polinomial nih. Kayak misal X pangkat 3 itu udah polinomial. Nah, untuk menentukan suku banyak kemarin itu kan ada 2 cara. Yang pertama substitusi, yang kedua sintetik atau bisa disebut juga cara Horner. Nah, kalau yang substitusi itu tinggal diganti ya, X-nya berapa yang diminta. Dihitung kayak biasa kita menentukan nilai fungsi. Nah, kalau cara Horner, ini yang pakai garis ini. Oke. Nah, dan hasilnya dilihat dari yang paling akhir ya kan, hasil paling akhir. Oke, nanti kita akan bahas lagi cara Horner ini gimana, untuk lebih dalamnya lagi, gimana sih
Kan kemarin kita baru bahas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, ya kan? Pembagian belum ada nih. Karena pembagian ini sebenarnya kayak main poinnya di pembelajaran ini juga tentang pembagiannya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, untuk minggu ini kita akan, seperti yang Miss sampaikan tadi, kita kan belum membahas tentang pembagian. Nah, untuk beberapa minggu, 3 minggu sisanya ini kita akan bahas tentang konsep pembagiannya seperti apa sih. Pembagian di suku banyak ini, apa sih bedanya pembagian ini dengan pembagian yang biasa gitu ya kan. Kok jadi bab khusus banget gitu dia. Nah, sebelum lebih lanjut, Miss mau tanya dulu nih, berapa sih 25 dibagi 2? Coba Miss mau kalian tulis di kolom chat berapa hasil 25 bagi 2. Usahakan menggunakan pecahan campuran ya, atau ya pecahan campuran. Silahkan dituliskan di kolom chatnya, berapa sih hasil 25 dibagi 2. Ayo mana nih? Oke, ada Alia. Oke, Rojwa, Aura, Aufa, Salwa. Oke, di sini ada 2 penulisan ya. Ada yang pakai pecahan campuran, ada yang pakai desimal juga nih. Kansa, Nurjana. Oke. Oke, hasilnya 12/1/2 atau 12,5 ya kalau ditulisnya. Nah, Miss mau minta kalian perhatikan ini, karena kita akan melihat apa sih yang terjadi di pembagian ini. Kok kan kita bahasnya suku banyak, kok pembagiannya pembagian kayak gini gitu loh. Anak SD mungkin juga udah belajar ya kan. Kalian masih ingat cara menggunakan pembagian dengan ini? Nah, cara ini ada yang tahu nggak namanya caranya apa? Oke, cara pembagian bersusun. Cara normal. Saura. Tahu tapi nggak tahu namanya. Oke, nggak apa-apa, Salwa. Kalau kata Aura cara normal. Ya, yang biasanya kita gunakan kalau misalnya pembagiannya susah ya kan, kalau 25 bagi 2 kan udah kayak di luar kepala mungkin udah bisa gitu ya. Kalau misalnya banyak angkanya nih, kayak susah gitu. Biasanya kita akan pakai pembagian kayak gini ya kan. Namanya ini pembagian bersusun. Nah, ini juga nanti kita akan gunakan di pembagian mana nih? Pembagian ini ya, pembagian di suku banyak. Cara nggak normal gimana ya? Nggak tahu nih, tanya Aura ya. Ditanyain sama temennya. Oke, nah untuk menyelesaikan ini, kita lihat ya kan di angka pertamanya dulu, bisa nggak dibagi sama 2? Berapa yang paling mendekati? Ternyata 2 juga ya kan. 2 itu adalah 1. 1 kali 2, 2 ya kan. Tadi 2 dibagi 2, 1. Berarti turun 2. Dikurangkan, sisanya adalah 5. 5 dibagi 2, paling mendekati 2. 2 kali 2, 4. Sehingga didapat hasilnya 1. 1 bisa nggak dibagi 2 nih?
Bisa aja ya kan, jadi hasilnya tadi. Nah, tapi di pembagian ini nanti kita akan mengenal, jadi kita tidak akan menghabiskan ini sampai berkoma-koma. Tidak, ini kan kalau misalnya dilanjutkan jadi koma ya kan. 12,5 gitu, 12, berapa. Nah, kita tidak melanjutkan ini sampai selesai, tapi kita biarkan kayak gini. Nah, di sini, Miss mau mengenalkan kalian dengan istilah-istilah ini. Jadi yang pertama dulu, coba yang Miss mau tanya ke kalian, yang Miss bulati ini apanya sih? Bulatan merah pertama disebut apa? Pembagi, ya, pembagi. Benar. Oke, bulatan merah yang kedua disebut apa? Yang dibagi. Bilangan yang dibagi. Oke, good. Bilangan yang dibagi, ya kan? Kalau 12 ini apanya? Hasil pembagian. Hasil bagi. Oke, good. Nah, sekarang satu yang ada di bawah itu apa? Sisa. Sisa. Iya, benar. Sisanya ya kan? Nah, ada 4 istilah ini yang nanti akan dipakai di konsep pembagian ini. Nah, dari keempat istilah tadi, bisa nggak kalian bentuk operasi? Ini kan tadi bilangan yang dibagi adalah 25. Kita coba kembalikan lagi. 25 ini sama dengan berapa sih? Apa aja dikali apa atau ditambah apa gitu. Dari ketiga berarti ya. Kan yang bilangan dibagi di sini nih. Dari hasil bagi, pembagi, dan sisa ini diapakan supaya dapat 25? Oke, udah ada satu nih yang jawab. Oke, Alia, apa yang dikali baru ditambah? Oke, clue-nya dikali dulu baru ditambah. Oke, udah ada beberapa. Alia, Aura, Alfa, Jana, apa tadi? Amalia, Kansa, Rizka. Oke, semuanya mengarah ke sini ya. 12 dikali 2 ditambah 1. 12 tadi hasil bagi, hasilnya dikalikan dengan pembaginya, kemudian ditambahkan dengan sisanya. Oke. Nah, ini berarti ini 25 tadi adalah bilangan yang dibagi, ya kan? Yang dibagi. Maaf, ini tulisannya kacau. Nah, konsep ini perlu kalian ingat. Karena nanti akan ada yang misal yang diketahui hasil baginya, ada pembaginya, ada sisanya. Terus kalian diminta untuk mencari suku banyaknya nanti. Nah, ini juga akan kalian gunakan gitu. Untuk konsep pembagian, baik di pembagian biasa seperti ini, pembagian bilangan bulat, atau juga di pembagian suku banyak. Ini skip ya. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas tadi,
Jadi setiap bilangan yang dibagi itu sama dengan hasil bagi dikali pembaginya ditambah sisa. Nah, ini konsep pembagian tadi. Begitu juga nanti dengan suku banyak. Ada hasil baginya, ada pembaginya, ada sisanya. Nah, seperti apa sih kalau di suku banyak itu? Ini Miss langsung ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, selalu langsung tuliskan di kolom chatnya. Nanti akan kita bahas. Oke, untuk pembagian suku banyak, ini dapat menggunakan dua cara nih. Yang pertama, cara Horner. Yang kedua, cara bersusun, yang kayak tadi kita pelajari. Seperti apa? Kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk di pertemuan kali ini, kita akan bahas yang cara Hornernya dulu. Sebentar. Sebentar ya, ini ada Miss Ria ngechat nih, nanya Pak Harun. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kedua cara ini, sebenarnya cara yang digunakan di cara Horner pun sama saja dengan cara yang waktu kita mencari nilai fungsi menggunakan cara sintetik atau cara Horner ya. Caranya sama seperti itu, tapi ada tambahannya sedikit. Nah, oke, kita lihat dulu contoh soalnya seperti apa sih. Oke. Tentukan hasil pembagian dari X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 tambah 5X kuadrat dikurang 5 dibagi X tambah 3. Nah, sebelum kita bahas ini, coba kita cek dulu, masih ingat nggak kita dengan cara Horner nih? Oke, untuk cara Horner yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yang di pertemuan sebelumnya kan kita mencari nilainya. Oke, di cara Horner pastikan kalian menggambar garis ini ya. Nah, untuk itu, untuk mencari nilai kan kita perlu tuliskan dulu nih koefisien di depan variabelnya. Yang pertama, X pangkat 3, koefisiennya berarti 1. Dari pangkat yang paling tinggi ya. Ini koefisien dari X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2, berurutan. X pangkat 2, min 2. Kemudian X pangkat 1. X pangkat 1-nya nggak ada, berarti berapa tuh variabelnya? 1. Ayo, X pangkat 1-nya nggak ada. Variabelnya berapa? Variabelnya. Koefisiennya, mohon maaf. 1. X pangkat 0. 0. 1. Ayo. X Ini pangkat kan 0. X pangkat 3, koefisiennya 1. Ya kan? 0. Oh, 1. Berarti 0. Gimana sih? X pangkat 1-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Nggak ada. 0. Berarti Berarti kalau nggak ada? Berarti 0. 0. Oke. Kemudian yang X pangkat 0-nya ya. X pangkat 0 yang nggak ada X-nya. Oh iya, Deng. Nah, oke, jadi kalian perlu menuliskan, walaupun misal ini nggak ada X pangkat 1-nya. Harus dituliskan. Tetap. Oke, kemudian X sama dengan 2-nya diapakan? Mana? Nih, dituliskan di sebelah sini.
Oke, untuk cara Horner, yang pertama adalah turunkan dulu yang angka pertama. Jadi tetap kemudian angka ini dikalikan dengan X-nya. 1 dikali 2, taruh sebelah sini. Ini kali. 1 kali 2, 2. Dijumlahkan. 2 min 2 tambah 2, berarti 0. 0 dikalikan juga lagi dengan si 2. Taruh di sebelahnya, jadi 0. 0. 2, 0 dikalikan 2 lagi. Jadi 0 lagi, ya kan? Taruh lagi di sebelahnya. Dijumlahkan lagi. Negatif 1 tambah 0, berarti negatif 1. Nah, kalau di nilai fungsi, kita mengenal kalau di ujung ini adalah apanya nih? Hasilnya, ya kan? Hasilnya atau nilai fungsinya. Nah, nanti di Horner, untuk pembagian, kita juga akan menggunakan cara ini. Oke, kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, ada suku banyaknya, kemudian ada dibaginya. Dibagi dengan berapa pembaginya? X tambah 3. Oke, kira-kira setelah kalian melihat soal ini, apa sih perbedaan antara soal ini tadi dengan yang nilai fungsi? Ini sama-sama ada suku banyaknya ya. Apa kira-kira perbedaannya? Ah. Oh, apa perbedaannya? Coba kita lihat lagi. Nah, kalau nilai fungsi itu ada suku banyaknya ya kan? Ada X-nya. X sama dengan 2. Oke, ada Aura. Kalau sebelumnya X sama dengan, kalau yang ini X plus 3. Sinyal saya baru nongol, tiba-tiba udah sampai sini. Oke, nanti ditonton ulang ya, recordingnya bisa kok. Oke. Nah, bener ya, tadi bedanya ada di sini. Ada di X tambah 3-nya. X tambah 3. Kalau yang sebelumnya kan X sama dengan. Kalau ini X tambah 3. Nah, caranya untuk sampai di cara Horner tadi, yang perlu kalian lakukan adalah menyamakan pembaginya dengan 0, agar tadi kalian mendapatkan juga X sama dengan nantinya. Nih, mau dicari yang X sama dengan ini. Oke, kita sama dengankan dulu X tambah 3 sama dengan 0. Oke, kemudian cari nilai X-nya. Kalau X tambah 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Min 3. Min 3, oke. X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3. Nah, X sama dengan min 3 ini, kalau sudah sampai sini, tinggal kalian gunakan tadi cara yang sama dengan ini. Oke, seperti apa kita lihat di sini. Terus apa nanti hasilnya gitu ya kan? Pertanyaannya kayak gitu. Oke, kita coba dulu pakai cara Hornernya. Oke, X sama dengan min 3, berarti ditaruhnya di sebelah sininya. Pembagi kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita tuliskan yang paling tinggi X pangkat 4, berarti variabel X koefisien X pangkat 4 dulu.
Nah, mouse-nya kemana-mana nih. Misalnya X pangkat 4. 1, ya kan? Kemudian X pangkat 3. X pangkat 3 min 3. X pangkat 2, 5. X pangkat 1, nggak ada berarti 0. X pangkat 0, yang nggak ada X-nya, min 5. Jangan lagi. Dijumlahkan nantinya ya. Bedanya dengan cara yang bersusun, kalau cara bersusun kan dikurang tuh kalau ke bawah. Nah, kalau yang ini dijumlahkan. Oke, dengan cara yang sama dengan cara Horner tadi, karena ini namanya cara Horner juga ya kan. Oke, kalian turunkan dulu tadi, terus dikalikan. Nah, dikalikan. 1 kali min 3, taruh di sebelah sini. Kalian bisa coba, belum di ACC, Hijratun Nisa, udah ya. Oke, ini ada hostnya kok. Berarti yang min 3 sama min 3 itu ditambah. Kenapa? Suara kamu putus-putus, Nak? Min 3 ditambah sama min 3. Iya, berapa hasilnya? Min 3 tambah min 3 berapa? Min 6. Min 6. Min 6. Oke, nah habis dari min 6, lakukan lagi, dikali lagi. Min 6 kali min 3. Berapa? Berapa? 18. 18. Tambahkan lagi. 12. 20. 3. Kalikan lagi ke sini. Minus 69. Min 69. Oke, 0 tambah min 69. Tetap min 69 ya. Oke, kalikan lagi ke atas. 149 ya, Lama. Sorry, Bukan. 147. berapa? 6 kali 3 aja berapa udah? Oh, 207. Oke, 207 ya. Berarti hasilnya 207. 202. Hasilnya 202. Oke, kalau di mana tadi? Di nilai fungsi, yang di akhir ini kan adalah hasil. Nah, kalau di pembagian, ini namanya, ada yang tahu? Namanya sisa. Terus pembagiannya yang mana, Miss? Ada yang tahu nggak? Pembagiannya yang mana? Hasil baginya. Ada yang tahu hasil baginya yang mana? Oke, Miss tandain ya. Angka-angka di bawah sini. Ini hasil baginya. Terus gimana maksudnya ya kan? Nah, Miss tulis ke sebelah sini ya. Nah, itu kan dari X pangkat 4 ya kan tadi. X pangkat 4. Oke, sekarang kalau misalnya dia X pangkat 4, ini kan pembaginya X nih. Kalau pakai cara Horner itu kan 1-1 nanti. Nah, dari X pangkat 4, kita kurangi 1, jadi X pangkat 3. Nah, koefisiennya apa? Koefisiennya adalah yang di sini. Koefisien X pangkat 3 berarti 1. Kemudian X pangkat 2 selanjutnya. Min 6. Min 6 X pangkat 2.
Kemudian X pangkat 1-nya plus 23. 23X. Sampai yang X pangkat 0, min 69. Ini adalah hasil baginya. Hasil bagi. Ini pembaginya. Pembagi. Ini sisanya tadi yang di paling ujung. Kalau di nilai fungsi ini namanya hasil nilai fungsinya. Kalau yang ini sisanya kalau di pembagian. Dan hasil baginya adalah 4 yang sebelum sisa. Kalau X pangkat 4, berarti variabelnya nanti dimulai dari hasil baginya dari mulai X pangkat 3. Oke, ada pertanyaan? Berarti Miss jawabannya yang hasil bagi itu, yang dikotakin. Iya, karena sini yang dicari adalah hasil pembagian. Nanti tulisin aja sisanya berapa. Oh, kalau sisanya itu nggak termasuk bagian dari jawaban. Biasanya akan ditanyakan sisa sama hasil baginya. Itu Nah, kalau yang ditanyanya hasil baginya doang, berarti yang ini doang nih yang ditandain kotak. satu lagi Miss, itu kan mulainya X pangkat 4. Berarti mulai jawaban hasil baginya itu dari X pangkat 3, tapi misalkan mulainya itu dari X pangkat 5, pemulaiannya dari X pangkat 4 gitu kan? Ya, benar. Kalau diturunkan. Oke. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya, di sini X-nya cuma pangkat 1. Kalau X pangkat 2, kan dia harus disamadengankan dengan X nih. X sama dengan ya kan. Jadi kalau X-nya pangkat 2, itu akan beda lagi, karena nanti akan ada 2 kali pembagian. 2 kali cara Horner. Yang hasil ini tadi nanti dibagi lagi dengan X yang satunya. Tapi nanti deh itu dibahas ya. Nah, kalau pembagian ini tadi, tetap sama dengan pembagian yang biasa, ada hasil bagi, pembagi, sama sisa. Oke. Kalau kita balikin lagi dengan yang tadi, hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa, itu nanti sama, balik lagi ke atas, ke hasil bagi. Oke, nah sekarang coba kalian tentukan hasil pembagian dari ini nih. 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 10 dikurang 10X dikurang 12 dibagi X dikurang 2. Silahkan kalian cari. Sama sisanya juga ya, hasil bagi plus sisa. Silahkan kalau misalnya sudah dituliskan di kolom chatnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ya. Miss kasih waktu 4 menit, biar sempat dibahas 2 menitnya. Yang sudah boleh dituliskan jawabannya di kolom chat. Miss sambil cek kolom chatnya ya. Nah, kalau di cara Horner, silahkan dituliskan dulu seperti ini. Nah, ini mohon maaf nih, nggak rata.
Ini sama dengan kan 0. Tuliskan semua koefisiennya di sini. Kalau sudah, silakan dituliskan di kolom chatnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, ada yang sudah selesai? Oh, ada yang udah. Oke, ada Alia. Oh, ini ada yang beda-beda nih. Oke, thank you, Pak D. Beda-beda. Ada 3 orang dan jawabannya beda semua. Oke, lanjut ya. Silahkan yang lain dituliskan di kolom chatnya. Miss kasih bantuan sedikit. X min 2 berarti X-nya sama dengan X sama dengan 2, ya kan? Dituliskan 2 di sini. Pembaginya. Yang paling tinggi X pangkat 4. Berarti sini 3. Di sini min 2. 4. Min 10. Untuk Oke, min 10, min 12. Wah, makin banyak yang jawab. Oke, nanti ditambahkan hasilnya. Salah, di minus, Miss. Ada yang ini keliru. Oke. Ada yang plus, ada yang min nih. Oke, kita turunkan 3-nya. 3 kali 2, 6. Min 2 tambah 6. Min
4. Bukan min 4 ya. Mohon maaf. 4 aja, Miss. Iya, 4 aja. Mohon maaf, mohon maaf. Nah, 4 dikali 2, 8. Taruh sebelah sini. Oke. Bisa dicek jawabannya masing-masing ya. Apakah sudah benar? Atau ada yang salah? 4 tambah 8, 12. 12 dikali 2, 24. Dan 10 tambah 24, 14. Oke, baru 14 dikali 2, 28. Min 12 ditambah 28, 16. Berarti sisanya 16. Ini 28. Hasilnya hasilnya 3x, ini pangkat 4 berarti pangkat 3 di sini. 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 12x tambah 14. Ini hasil baginya. Jadi silakan kalian cek benar atau salah jawaban kalian sendiri. Oke, apakah ada pertanyaan? Karena ini sudah lewat 2 menit, mohon maaf. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun, kalian boleh chat Miss ya secara pribadi. Nah, nanti kan kita lanjutkan lagi untuk jenis-jenis pertanyaan lain. Oh, ini pertanyaannya kan baru X min 2 nih. Gimana kalau yang misalnya X-nya beda gitu pembaginya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Miss cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini, sudah aktif, dan ini ya, masih suasana lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada salah. Oke, Miss akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Oke, see you everyone.